Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Januari Wijaya. Saya dari Prodi PGMI semester 1 di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Di sini saya akan membuat video tentang bagaimana kita mengetahui tentang sejarah filsafat Jepang. Oke, baik, simak videonya. Filsafat Jepang mempunyai sejarah yang panjang dan juga kompleks. Dipengaruhi oleh tradisi-tradisi filsafat termasuk Konfusianisme, Taoisme, dan Buddhisme. Dalam filsafat Jepang ada beberapa konsep yang mungkin harus diketahui, yaitu yang pertama wabi-sabi, yang kedua yugen, yang ketiga ma, dan juga yang keempat kokoro. Konsep wabi-sabi merupakan konsep estetika yang menghargai keindahan dan kesederhanaan dan ketidaksempurnaan. Lalu yang kedua yaitu yugen, yaitu konsep yang mengacu pada keindahan dalam dan misterius, sering digunakan untuk menggambarkan keindahan alam. Yang ketiga itu ma, konsep mengacu pada ruang atau jarak antara dua hal, yang digunakan dalam konteks estetika dan juga filsafat. Yang keempat yaitu kokoro, konsep yang mengacu pada hati atau jiwa, sering digunakan dalam konteks filsafat dan spiritual. Filsafat Jepang mencerminkan perjalanan sejarah budaya dan spiritual masyarakat asli Jepang. Berakar dari tradisi Shinto, Buddhisme, dan Konfusianisme. Untuk yang pertama yaitu adalah Shinto. Shinto adalah agama asli Jepang yang menekankan manusia dan juga dewa dengan berfokus pada harmoni, menggabungkan alam dan juga spiritual. Yang kedua ada Buddhisme. Buddhisme ini menekankan kepada pencerahan dan juga pembebasan. Buddhisme ini ditemukan pada abad ke-6. Integrasi kedua aliran ini menciptakan pandangan dunia yang unik, di mana keduanya mempunyai keseimbangan atas pentingnya dunia material dan juga dunia spiritual. Yang selanjutnya yaitu ada Konfusianisme. Konfusianisme ini di mana membangun etika dan juga politik sosial. Konfusianisme ini di mana kita cara menghargai seseorang, menghormati kedua orang tua atau menghormati orang tua, berbaik hati kepada semua orang, tidak saling membenci. Konfusianisme ini mengajarkan pentingnya hubungan antara manusia. Tadi kita telah membahas tentang Shinto, Buddhisme, dan juga Konfusianisme. Sekarang kita lanjut ke Zen Buddhisme, di mana Zen Buddhisme ini sangat signifikan dari seni dan juga budaya Jepang. Memfokuskan kepada meditasi dan juga pengalaman tersendiri. Ya, mungkin seperti seni, mempraktikkan seni kaligrafi dan juga praktik enteh. Karena mungkin orang Jepang suka enteh. Hari pun mulai gelap dan juga sudah mulai gerimis hujan dan angin kencang. Mari, cuman pembahasan belum selesai. Mari kita lanjut ke filsafat modern dalam filsafat Jepang. Pada abad 20, filsafat Jepang mengintegrasikan ide-ide barat, yaitu ada beberapa tokoh
yang mengutamakan ide-ide itu seperti Nishida Kitaro dan Tanabehi Hajime yang mengembangkan pemikiran baru yang menggabungkan filosofi barat dengan tradisi Jepang. Nishida ini misalnya menciptakan konsep-konsep pembicaraan tentang pengalaman yang menekankan pentingnya pengalaman subjektif dalam memahami realitas. Dan juga tantangan kontemporer. Tantangan kontemporer ini untuk aliran yang kelima di era modern filsafat Jepang. Jadi, filsafat Jepang menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan sosial. Namun, nilai-nilai tradisional tetap bertahan memberikan landasan yang kuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kontemporer, yaitu tentang identitas, etika, dan hubungan dengan alam. Dan juga ada Bushido. Bushido ini adalah kode etik samurai, sejarah samurai. Ini aliran Bushido ini yang bagaimana kita seseorang untuk disiplin, berani, dan juga kesetiaan tokoh terbesar yang berpengaruh besar dalam filsafat Jepang dalam aliran Taoisme, yaitu adalah Lao Tzu. Untuk yang kedua yaitu Kukai. Kukai ini adalah tokoh filsafat Jepang yang mendirikan aliran Shingon Buddhisme. Yang ketiga yaitu Dogen, di mana Dogen ini tokoh filsafat Jepang yang mendirikan aliran Sotogen Buddhisme. Sotogen ini Sotogen Buddhisme, di mana aliran Buddhisme yang mungkin mengenalkan pada diri sendiri, atau mengenal diri sendiri, atau mengenal keahlian diri sendiri. Yang keempat yaitu Motori Norinaga. Motori Norinaga ini yaitu tokoh filsafat Jepang yang mendirikan aliran Kokugaku. Kokugaku yang menekankan pentingnya kebudayaan dan sejarah Jepang. Baik, untuk kesimpulannya mungkin filsafat Jepang sangat berpengaruh besar terhadap bagaimana kebudayaan di Jepang dan juga di masyarakat Jepang. Dengan moralitas, estetika, dan spiritualitas. Lalu, filsafat Jepang ini juga memiliki pengaruh dalam filsafat Barat, terutama dalam hal eksistensialisme dan fenomenologi. Filsafat Jepang ini memiliki pengaruh besar dalam spiritualitas, yaitu spiritual, di aliran Buddhisme dan juga Shintoisme. Mungkin itu saja video tentang filsafat Jepang. Dan juga untuk dosen pengampu, mohon maaf apabila banyak kesalahan atau saya masih lihat teks, karena emang sulit untuk menghafal suatu teks, apalagi sejarah yang panjang ini. Sejarah filsafat Jepang ini mungkin cukup banyak. Ini saya coba merangkum sedikit demi sedikit. Ya, selebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan, dan juga videonya hanya sederhana saja. Ya, mungkin itu saja dari saya. Saya Muhammad Januari. Saya prodi PGMI semester 1 Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Mengucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.